yang menceritakan tentang salah satu sifat yang kalau kita tidak bisa mengendalikan sifat ini bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. Sifat apakah ini? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kang Asep Channel. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe yang ada di sebelah sini. Lalu bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah cerita inspiratif yang menceritakan tentang salah satu sifat yang kalau kita tidak bisa mengendalikan sifat ini bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, diceritakan di sebuah dusun tinggallah satu keluarga petani. Mereka memiliki seorang anak yang masih bayi dan satu ekor anjing yang mereka sudah pelihara dari sejak kecil. Mereka sangat menyayangi anjing ini dikarenakan anjing ini selain pandai dan setia, juga anjing ini telah banyak membantu mereka untuk mengamankan rumah mereka, juga mengamankan sawah, ladang, dan kebun mereka. Di suatu hari, ketika masa panen tiba, si petani merasa gembira karena hasil panennya waktu itu cukup banyak dibanding dengan hasil panen biasanya. Dikarenakan hasil panen yang jauh lebih banyak dibanding hasil panen biasanya, lalu sang suami mencoba untuk mengajak istrinya untuk bisa menemani dia untuk menjual hasil panennya ke pasar. Karena dia merasa kalau dia sendiri yang berangkat tidak memungkinkan untuk membawa barang sebanyak saat itu. Sang istri sebenarnya masih bingung untuk bisa mengikuti ajakan suaminya. Karena konsekuensinya ketika si sang istri ini ikut dengan suaminya ke pasar, berarti dia meninggalkan anaknya yang masih bayi itu sendirian di rumah. Tapi karena memang sudah tidak ada pilihan, akhirnya sang istri menyetujui untuk bisa menemani sang suami pergi ke pasar. Dan mereka sepakat untuk menitipkan bayi mereka ke anjing kesayangan mereka. Singkat cerita, besok paginya subuh-subuh mereka sudah siap-siap untuk berangkat ke pasar. Dan mereka sudah menitipkan bayi mereka yang sedang tertidur lelap di atas ayunan kepada anjing kesayangan mereka. Lalu mereka berangkat ke pasar dengan membawa hasil panen mereka untuk dijual di pasar. Ketika sore tiba, mereka memutuskan untuk bisa cepatnya kembali dari pasar ke rumahnya. Menjelang malam tiba, ketika mereka baru saja sampai ke pekarangan rumah mereka, mereka dikejutkan dengan tiba-tiba anjing mereka keluar menyongsong mereka dengan gonggongan yang berulang-ulang. Lalu si anjing ini memutari mereka. Mereka merasa heran dan merasa tidak tenang melihat tingkah laku anjingnya ini. Karena memang tidak biasa anjing mereka bertingkah seperti ini. Lalu setelah mereka berusaha untuk menenangkan anjingnya, tiba-tiba mereka menyaksikan bahwa di mulut moncong anjingnya tersebut berceceran darah segar. Lalu sang istri berteriak histeris, "Pak, coba lihat itu, banyak darah di moncong anjing kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi dengan bayi kita," teriak istrinya sambil menangis histeris. Si petani pun berteriak juga dengan tidak kalah paniknya, "Dasar anjing kurang ajar, kau pasti telah membunuh anakku." Dengan emosi yang memuncak dan dengan amarah yang sudah tidak terkendali, spontan si petani mengambil sebatang kayu lalu memukulkannya beberapa kali tepat di kepala anjing mereka. Menerima pukulan mendadak di kepalanya itu membuat si anjing langsung ambruk.
Si anjing menggelepar kesakitan, memekik perlahan sampai tampak di matanya keluar air mata. Lalu tidak lama kemudian, si anjing tersebut sudah tidak bisa bergerak lagi, alias mati. Setelah melihat anjing mereka mati, lalu sepasang suami istri ini bergegas pergi ke rumahnya untuk memastikan kondisi bayinya. Akhirnya sampailah mereka ke kamar si bayi. Betapa terkejutnya mereka. Ternyata bayi mereka sedang tertidur pulas di atas ayunannya. Lalu mereka mencoba memperhatikan sekelilingnya. Dan mereka melihat ada sosok ular besar di bawah ayunan bayinya. Tapi ular ini sudah dalam keadaan mati dan berlumuran darah bekas gigitan. Melihat kenyataan itu, baru mereka menyadari bahwa sebenarnya darah yang ada di mulut anjing kesayangan mereka bukanlah darah dari bayi mereka, melainkan darah dari ular yang akan memangsa bayi mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa justru anjing mereka lah yang sudah menyelamatkan bayi mereka dari serangan ular ganas tersebut. Sepasang suami istri ini, mereka hanya bisa menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap anjing mereka. Dikarenakan emosi yang terlalu berlebihan, kemarahan yang membabi buta, yang membuat akhirnya mereka kehilangan anjing sayang mereka. Dan mereka sadar, penyesalan mereka tidak akan membuat anjing mereka bisa hidup kembali. Nah, itu teman-teman cerita inspiratifnya. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sebaiknya memang kita menghadapinya dengan cara yang lebih tenang dan tidak emosional. Karena emosi yang membabi buta yang akan membuat kita gelap mata dan melakukan hal-hal yang tidak semestinya, yang akhirnya dapat merugikan diri kita sendiri dan juga bisa menimbulkan penyesalan yang mendalam di dalam diri kita. Emosi memang tidak bisa dihilangkan, tapi emosi bisa dikendalikan. Demikian teman-teman yang dapat saya ceritakan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.